Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Prayoga, jurusan Teknik Industri UIN Riau, semester 3, kelas 3E. Dan dosen pengampuhnya ialah Bu Mary Siska. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengenalan ergonomi dan cakupan ergonomi. Ergonomi. Apa itu ergonomi? Ergonomi secara etimologis yakni berasal dari sebuah kata Yunani, ergon, yang artinya sebuah pekerjaan, dan nomo artinya hukum atau peraturan. Dalam terminologi, istilah ergonomi adalah aturan operasi termasuk sikap untuk bekerja. Pemahaman umum tentang ergonomi adalah sebuah ilmu yang telah mempelajari suatu kemampuan, sifat, dan keterbatasan manusia sebagai merancang sebuah sistem kerja sehingga orang dapat hidup dan bekerja dengan baik dalam suatu sistem dan mencapai sebuah tujuan yang akan diinginkan secara efektif, nyaman, dan aman. Tujuan ergonomi. Yang pertama, menurut Santoso, ada 4 tujuan utama dalam ergonomi. Di antaranya ialah sebagai berikut. Yang pertama, dapat memaksimalkan sebuah efisiensi terhadap karyawan. Yang kedua, dapat meningkatkan adanya suatu keselamatan dan kesehatan di dalam tempat kerja. Yang ketiga, dapat memaksimalkan sebuah bentuk dalam pekerjaan yang begitu sangat meyakinkan. Yang ketiga, dapat mendorong bahwa dalam pekerjaan itu sangat nyaman, aman, dan hidup. Berikutnya, menurut Tarwaka, ada beberapa sebuah tujuan yang ingin dicapai melalui sebuah penerapan dalam ergonomi. Di antaranya ialah sebagai berikut. Yang pertama, dapat meningkatkan sebuah kesejahteraan terhadap fisik dan mental dengan cara mencegah adanya suatu cedera dan penyakit karena akibat bekerja. Dapat mengurangi beban saat kerja secara fisik dan mental. Dapat mempromosikan sebuah promosi dan kepuasan terhadap kerja. Yang ketiga, menciptakan adanya sebuah keseimbangan yang wajar antara ekonomi, aspek teknis, dan antropologis dari masing-masing sebuah sistem kerja, yakni sebagai menciptakan adanya suatu kualitas hidup dan kualitas kerja. Yang keempat, adanya sebuah kesejahteraan dalam bentuk sosial akan ditingkatkan dengan meningkatkan sebuah kualitas terhadap kontak sosial dan koordinasi kerja yang tepat sebagai meningkatkan sebuah jaminan sosial baik dalam periode produktif maupun non-produktif. Prinsip ergonomi. Secara umum, prinsip ergonomi dibagi menjadi 5. Yang pertama, kegunaan atau utility. Prinsip kegunaan artinya masing-masing produk yang dihasilkan memiliki manfaat untuk seseorang dalam mendukung kegiatan atau kebutuhan dengan maksimal tanpa mengalami kesulitan atau masalah dalam penggunaannya. Misalnya, prinsip ergonomi adalah suatu kemeja yang diberi kancing agar lebih mudah menggunakan dan melepaskannya. Yang kedua, keamanan atau safety. Prinsip keamanan memiliki arti masing-masing produk yang dihasilkan mempunyai fungsi yang bermanfaat tanpa beresiko membahayakan keselamatan ataupun kerugian penggunanya. Misalnya adalah saku baju diberi tutup dan kancing supaya benda yang dimasukkan tidak mudah jatuh. Yang ketiga, kenyamanan atau comfortability.
Prinsip kenyamanan mempunyai arti produk yang dihasilkan memiliki tujuan yang selaras atau tidak mengganggu kegiatan dan juga diusahakan mendukung kegiatan seseorang. Misalnya adalah kain dipilih dari serat lembut, sejuk, dan menyerap keringat. Yang keempat, keluasan atau flexibility. Prinsip keluasan berarti ergonomi bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan pada kondisi ataupun fungsi ganda. Misalnya adalah baju diberi saku supaya bisa menyimpan benda ukuran kecil. Yang kelima, kekuatan atau durability. Prinsip kekuatan berarti harus tahan lama dan awet dan juga tidak cepat rusak apabila digunakan. Misalnya adalah bahan baju yang awet dan dijahit kuat. Manfaat ergonomi. Secara umum, terdapat sebuah manfaat ergonomi di dalam sebuah tempat kerja. Lebih cepat untuk dapat dilakukan. Dengan adanya sebuah resiko kecelakaan yang begitu lebih sedikit, waktu yang lebih efisien, resiko penyakit yang rendah karena dalam bekerja, dan lain sebagainya. Terdapat beberapa kelebihan ergonomi, di antaranya ialah yang pertama, dapat meningkatkan sebuah pekerjaan. Contohnya, dalam sebuah ketepatan, kecepatan, keamanan, dan mengurangi energi saat akan bekerja. Yang kedua, kenyamanan terhadap karyawan saat bekerja terus begitu meningkat. Yang ketiga, waktu dan biaya dalam sebuah pendidikan dan pelatihan yakni sangat berkurang. Yang ketiga, efisiensi waktu, sehingga waktu tidak terbuang sia-sia. Yang kelima, optimalisasi dalam sebuah sumber daya manusia dengan meningkatkan adanya sebuah keterampilan yang sangat untuk dibutuhkan. Baiklah, sekian penjelasan tentang ergonomi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.